hadir pada pertemuan pagi ini. Jadi mama, pagi ini kita akan belajar tentang layanan penanganan anak stunting. Layanan penanganan anak stunting. Nah, sebelum kita lanjut materi tentang layanan anak stunting ini, saya ingin bertanya juga kepada mama-mama, kira-kira mama masih ingat tidak materi sebelumnya, materi minggu kemarin? Masih ingat. Oke, yang diingat untuk materi selanjutnya kira-kira mama siapa yang masih ingat? Mang Se, silakan Mang Se. Potensi diri Potensi diri, itu contohnya seperti apa Mang Se? dengan memberikan ASI eksklusif pada anak, Memberikan ASI eksklusif kepada anak. Ada lagi yang lain? memberikan makanan yang bergizi kepada anak, Memberikan makanan yang bergizi kepada anak. Itu untuk mencegah stunting ya, mama-mama. Oke. Ada lagi yang lain? Ada. Ya, silakan Mama Nene. Yang Mama Nene masih ingat tentang apa? Potensi lingkungan. Potensi lingkungan. Potensi lingkungan ini yang seperti apa, Mam? Menanam sayur di sekitar rumah. Oke, menanam sayur di sekitar rumah. Ada lagi yang lain? pelihara ikan, Memelihara ikan. Ada lagi? Pelihara ayam kampung. Memelihara ayam kampung. Mam, tuh kalau pelihara ayam kampung yang bisa dimakan apa saja, Mam? Dagingnya. Apa lagi, Mam? Kuah. Ya, bisa buat sup. Terus bisa juga telur. Ya, berarti mama-mama masih ingat betul materi sebelumnya. Dan saya tanya saja pagi ini mama bisa jawab dengan jawaban yang luar biasa. Terima kasih mama, berarti mama sudah paham. Nah, kira-kira mama sudah kasih tahu atau sudah sampaikan kepada suami, kepada anak-anak atau tetangga? Sudah. Oke, terima kasih. Baik mama-mama, jadi kita lanjut lagi materi tentang layanan penanganan anak stunting. Layanan penanganan anak stunting. Nah, saya ingin bertanya lagi kepada mama-mama. Di lingkungan mama-mama tinggal kira-kira ada tidak yang anaknya stunting? ada Ada. Itu di RT berapa, Mami? RT 16, Di RT 16 ada anak stunting. ada Kalau di 15, RT 15 ada atau tidak, Mak? Berarti di sekitar mama-mama tinggal ini ada yang anaknya stunting. Nah, kira-kira kalau mama-mama yang ada di sini ini menjadi orang tua dari anak yang stunting. Seandainya mama menjadi orang tua dari anak yang stunting, kira-kira apa yang bisa mama-mama lakukan? kita manfaatkan bantuan dari PKH untuk kita memberikan makanan bergizi kepada anak-anak kita. Bagus sekali Mama Neti, jawaban yang luar biasa. Kita bisa menggunakan bantuan sosial atau kita bisa optimalkan bantuan sosial yang ada untuk membeli makanan bergizi untuk anak-anak kita. Ada lagi jawaban yang lain? Memberikan stimulasi. Iya, memberikan stimulasi. Jadi ada dua hal penting, yaitu yang pertama kita bisa optimalkan bantuan sosial untuk membeli makanan bergizi, dan makanan bergizi itu bisa kita kelola untuk anak-anak kita makan sehingga dapat mencegah stunting atau menurunkan angka stunting. Yang kedua, dapat memberikan stimulasi. Oke. Kira-kira yang masyarakat dapat lakukan apa saja, Mama? Yang masyarakat bisa lakukan untuk membantu keluarga yang anaknya stunting ini apa saja yang keluarga bisa lakukan? Lapor kepada RT, Melaporkan kepada RT, RW, RW, kepala dusun, Ke bidang desa. ke bidan desa. Kemana lagi? kepala desa, Ke kepala desa. Kemana lagi kira-kira? Ya, di posyandu. Kemudian puskesmas. Apa lagi? Ke pendamping PKH. Pendamping PKH. Ada lagi kok? dinas sosial, Kepada dinas sosial. Bagus sekali. Mama di sini sungguh luar biasa, hebat. Ada lagi? Sudah kok? Sudah selesai? Oke. Jadi, mama-mama, kalau kita menjadi orang tua dari anak-anak yang stunting, yang kita lakukan yang pertama mengoptimalkan bantuan sosial yang kita peroleh
membeli makanan bergizi yang kemudian kita kelola dan kita berikan kepada anak-anak kita supaya dia jangan stunting. Yang kedua adalah kita memberikan stimulasi kepada anak, kemudian yang dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat atau yang masyarakat dapat lakukan untuk penanganan stunting adalah memberikan informasi kepada layanan penanganan anak stunting. Jadi layanan penanganan anak stunting di sini tadi mama sudah sebutkan, kita bisa sampaikan di posyandu, bisa juga di puskesmas, bisa juga melalui bidang desa, kemudian bisa juga ke dinas sosial, bisa juga ke pendamping sosial atau pendamping PKH, bisa juga ke pendamping TKSK, atau bisa juga mama-mama sampaikan ke tempat rehabilitasi penanganan anak stunting. Nah, mama-mama sekalian, setelah kita menghubungi lembaga-lembaga ini yang sudah mama-mama sebutkan tadi, baik di tingkat desa, di posyandu, puskesmas, dinas sosial, atau di tempat rehabilitasi, pendamping PKH, bisa juga pendamping TKSK. Ya, lembaga-lembaga ini nantinya akan membantu mama-mama untuk memberikan layanan penanganan anak stunting. Bisa dipahami toh mama-mama? Bisa. Lanjutkan materi kita tentang layanan anak stunting. Jadi di sini kita akan melakukan simulasi. Dan berkaitan dengan simulasi ini, saya akan membagi mama-mama dalam 2 kelompok. Jadi kelompok yang pertama mulai dari Mama Otu ke sebelah kanan saya, ya. Silakan duduk saling berhadapan. Ya, ini kelompok 1. Sedangkan untuk kelompok 2 mulai dari Mama Misa ke sebelah kiri saya. Ya, dari Mama Misa ke sebelah kiri saya itu kelompok 2, dan kelompok 1 dari Mama Otu ke sebelah kanan saya. Ya, karena semua sudah duduk dalam bentuk kelompok, jadi di sini saya akan berikan cerita kepada mama-mama yang ada dalam 2 kelompok. Kemudian mama-mama tolong mempraktikkan itu nanti, atau mama bisa memerankan cerita yang nanti saya sampaikan. Ya, yang pertama untuk kelompok 1. Jadi ada cerita untuk mama-mama yang ada di kelompok 1. Ceritanya, mama-mama yang ada di kelompok 1, salah satu ibu ya memiliki seorang anak. Anak ini bernama Asep. Jadi si Asep sudah berusia 3 tahun, tetapi Asep tidak memiliki tinggi badan yang sama dengan teman-teman seusianya. Sehingga orang tuanya merasa sangat khawatir. Tetapi orang tuanya juga sulit mengambil langkah, karena orang tua dari Asep ini tinggal di tempat yang sangat terpencil dan tidak memiliki uang yang cukup. Jadi orang tua hanya bisa berharap kepada pendamping PKH yang datang mengunjungi mama-mama ini 1 bulan 1 kali. Bisa mama bisa paham ceritanya? Bisa. Oke, itu untuk kelompok 1. Silakan mama-mama diskusi. Siapa yang berperan sebagai Asep, siapa yang berperan sebagai orang tua, bapak atau mama, siapa yang berperan sebagai pendamping PKH. Jangan juga lupa untuk menentukan sikap yang nanti bapak mama ambil. Bisa ya mama? Sikap yang mama ambil. Jadi yang pertama menentukan tokoh, yang kedua menentukan sikap yang nanti diambil, kemudian yang ketiga layanan apa yang nanti bisa digunakan atau bisa diakses. Jadi layanan apa yang nanti bisa diakses untuk penanganan anak stunting. Mama sudah bisa paham? Bisa paham. Kalau sudah paham silakan berdiskusi. Jadi saya pindah lagi ke kelompok 2. Nah,
sambil kelompok 1 tetap berdiskusi. Ya, sekarang untuk kelompok 2 mungkin mama-mama bisa dengarkan cerita dari saya. Ya, jadi untuk cerita pada kelompok 2 ada seorang anak yang bernama Nina, dengan usia 4 tahun. Kondisi yang dialami adalah selama masa kehamilan dari si ibu ini tidak optimalkan bantuan sosial yang ada. Jadi si ibu tidak memakan makanan yang bergizi sehingga mengalami kekurangan darah waktu hamil. Sehingga ketika si Nina ini lahir, si Nina tidak terbiasa untuk mengkonsumsi makanan yang bergizi, sehingga dia punya berat kurang, dia punya tinggi juga kurang, dan sering sakit-sakitan. Nah, silakan mama-mama berdiskusi di kelompok 2. Yang pertama, tokoh atau siapa yang nanti berperan sebagai Nina, siapa yang berperan sebagai ibu, siapa yang berperan sebagai orang tua, dalam hal ini ibu dan ayah. Kemudian silakan mama menentukan langkah apa yang diambil, langkah-langkah yang nantinya diambil. Kemudian silakan menentukan kira-kira layanan apa saja yang dapat diakses. Bisa mama layanan yang diakses, maksudnya silakan mama menentukan langkah apa yang akan saya ambil. Saya akan datangi siapa begitu untuk membantu supaya anak saya ini tidak lagi stunting. Mama di kelompok 2 sudah bisa paham? Sudah. Oke, silakan mama berdiskusi dulu. Mungkin saya berikan waktu beberapa menit, silakan berdiskusi. Saya dari mama. Oke. Mama di kelompok 1 bagaimana? Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Oke, sudah siap. Jadi nanti ini langkah-langkah yang nanti diambil sudah, menentukan langkah yang nanti diambil sudah. Oke. Tokoh semuanya sudah semua. Oke, berarti sebentar mama punya tugas. Setelah mama tinggal mengerangkan di depan kelompok 2. Mama akan terangkan cerita tadi di depan kelompok 2. Apakah sudah siap? Sudah siap. Oke, silakan. Kalau memang sudah siap, silakan berangkat. Ini baterai 15%. Baterai 15% nanti bisa kosong. Asep, hari ini Asep sudah berusia 3 tahun. Tapi Asep punya tinggi badan ini tidak sama dengan tetangga punya anak. Jadi bagaimana Bapak kita mau usahakan supaya anak kita punya tinggi badan sama dengan tetangga kita punya. Sekarang kita cari jalan keluar untuk kita bawa anak kita ke puskesmas. Tapi saat ini kita kekurangan, kita tidak punya uang. Jadi sekarang kita mau cari jalan keluar, biar kita minta bantuan dari ini pendamping atau bagaimana. Selamat siang. Halo. Salam. Iya, kalau Ibu. Ada baik-baik kok. Iya, baik-baik Ibu, tapi hanya ada masalah sedikit menyangkut anak kami Asep Ibu. Yang sekarang tinggi badannya tidak sama dengan tetangga punya anak. Jadi sekarang kami minta bantuan dari Ibu. Karena sekarang kami tinggal di desa yang terpencil Ibu. Jadi sekarang kami minta bantuan dari Ibu karena kami tidak punya uang untuk bawa anak kami ke dinas kesehatan Ibu. Sudah, saya siap untuk lapor ke dinas sosial dan puskesmas untuk bantu mama dengan bapak. Jadi kalau sudah dapat, tolong supaya gunakan uang PKH baik-baik supaya beli makanan yang bergizi untuk Asep.
Dan kedua, stimulasi. Untuk mama-mama dari kelompok 1 yang telah memerankan cerita tadi dengan sangat baik. Oke, yang berikut kita akan lanjutkan lagi ke kelompok 2. Bagaimana mama-mama di kelompok 2 sudah siap? Sudah. Oke, kalau sudah siap, silakan mama-mama perankan cerita tadi. Nina, makan dulu. Tidak mau makan mama. Nina harus makan supaya berat badan bisa tambah, tinggi juga tambah. Karena Nina sering sakit. Makan dulu, ini ada telur, ada bayam. Tidak mau mama. Bapak ini Nina tidak mau makan ini. Waktu mama masih hamil Nina, mama tidak suka makanan yang bergizi. Sehingga mama kekurangan darah. Waktu saya hamil, ketika sudah ada makanan di depan, saya sering mual, jadi tidak bisa makan. Jadi kita bagaimana dengan Nina? Kalau begitu mama, kita pergi ke puskesmas supaya kita bisa minta konsultasi kepada bidan. Iya, kita segera ke puskesmas untuk bisa konsultasi dengan bidan desa supaya bisa dapat obat nafsu makan atau vitamin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk mama-mama dari kelompok 2 yang sudah memerankan cerita tadi dengan sangat baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, kira-kira dari cerita yang sudah mama perankan tadi, apa yang dipelajari? Mengoptimalkan bantuan sosial untuk memberi makanan bergizi. Oke, mengoptimalkan bantuan sosial untuk memberi makanan bergizi kalau anak stunting. Yang kedua, Berikan stimulasi kepada anak. oke, memberikan stimulasi kepada anak. Yang ketiga, Konsultasi dengan tenaga kesehatan agar anak bisa tertolong. oke, mengkonsultasikan hal tersebut kepada tenaga kesehatan agar anak dapat tertolong. Jadi, mama punya jawaban sudah sangat tepat. Jadi, kalau mama-mama punya anak itu terkena stunting, sekalipun usianya sudah di atas 2 tahun, mama-mama bisa tetap mengoptimalkan bantuan sosial yang diterima untuk memberi makanan bergizi bagi anak-anak. Yang kedua, sebagai orang tua, kita terus memberikan stimulasi kepada anak-anak kita. Kemudian, jika memang anak kita itu sudah terkena stunting, alami permasalahan seperti tadi pada cerita yang kedua, mama-mama bisa membawa anak-anak ke fasilitas kesehatan dan di sana mama-mama bisa berkonsultasi dengan tenaga medis yang ada di sana sehingga anak-anak bisa tertolong. Yang berikut, mama-mama juga bisa mendatangi kami sebagai pendamping sosial atau ke lembaga yang lain agar anak-anak dari mama-mama bisa tertolong. Oke mama-mama, sebelum kita berpisah dari tempat ini, itu materi yang saya sampaikan. Apa yang sudah dapat mama-mama pelajari hari ini, jangan sampai rumah mama-mama diam saja. Tetapi setelah sampai di rumah, mama bisa sampaikan pelajaran atau materi ini kepada suami, kepada anak, juga kepada tetangga yang terdekat. Bisa kok mama-mama? Bisa. Oke. Terus yang berikut silakan mama-mama siapkan kertas untuk membuat tabel janji diri. Jadi pada tabel janji diri ini silakan mama-mama tulis, silakan mama-mama tuliskan kira-kira rencana apa yang akan mama-mama lakukan terkait dengan stunting. Rencana apa yang mama-mama lakukan stunting nanti. Silakan mama-mama tulis. Ya. Silakan mama-mama tulis. Ya, silakan mama-mama. Baik, terima kasih untuk tabel janji diri yang sudah mama-mama kumpulkan kepada saya. Jika mama-mama ingin mengetahui lebih lanjut tentang layanan penanganan anak stunting, silakan mama-mama menghubungi saya sebagai SDM Kesos yang ada di desa ini, dan saya akan membantu mama-mama untuk merujuk kepada layanan yang mama-mama perlukan untuk layanan penanganan anak stunting. Baik, sebelum pertemuan ini berakhir, saya akan kembali mereview beberapa hal penting. Yang pertama, apabila anak-anak kita terkena stunting, yang dilakukan adalah mengoptimalkan bantuan sosial yang mama terima
untuk membeli makanan bergizi untuk anak. Yang kedua, sebagai orang tua sudah seharusnya kita terus memberikan stimulasi kepada anak-anak kita. Yang ketiga, kita dapat berkonsultasi dengan tenaga kesehatan yang ada di lingkungan sekitar kita agar kondisi anak kita tidak semakin memburuk. Dan silakan mama mengakses layanan penanganan anak stunting yang telah disampaikan tadi agar mama-mama dapat mendapatkan informasi yang lebih lanjut tentang penanganan anak stunting. Baik mama-mama, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada saat ini, izinkanlah saya untuk memimpin doa dengan tata cara agama Kristen. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih mama-mama untuk kehadiran dari mama-mama semua di tempat ini. Kita akan bertemu lagi di kesempatan berikut dengan sesi yang berikutnya. Terima kasih banyak, selamat siang.